Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Balki Syakira dengan NIM D1D025136. Saya berasal dari kelas R004 dengan program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan fauna dan flora yang saya lakukan di Hutan Kota Muhammad Sabki. Nah, adapun tujuan dari pengamatan yang saya lakukan di Hutan Kota Muhammad Sabki ini bertujuan untuk mengamati flora dan fauna agar memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai keanekaragaman hayati. Secara umum, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan jenis-jenis flora dan fauna yang ada, termasuk penyebarannya, populasinya, dan perilakunya. Data ini sangat penting sebagai dasar untuk mengevaluasi kesehatan lingkungan loh. Nah, pengamatan ini dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2025 yang berlokasikan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki yang terletak di Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dipilihnya hutan kota ini sebagai tempat penelitian saya karena mengingat lokasi lengkap spesies fauna yang ada di Kota Jambi ini hanya dua, yaitu Taman Rimba dan Hutan Kota. Beberapa taman dari ini hanya beberapa spesies saja, dan terpilihnya hutan kota ini berdasarkan nomor absen genap yang ada di kelas R004 program studi kehutanan Universitas Jambi. Nah, di hutan kota ini memiliki lingkungan sekitar yang masih asri karena terdapat beberapa penjaga yang bertugas. Hanya saja, kandang dari hewan-hewan yang ada di sana seperti kurang terjaga karena kotor, berlumut, dindingnya lembab, dan terdapat beberapa sampah. Akan tetapi, jika lokasi Taman Rimba dan hutan kota dibandingkan, menurut saya, hutan kota ini jauh berbeda dari Taman Rimba karena di Taman Rimba faunanya lengkap karena terdapat gajah, jerapah, beberapa spesies burung, spesies ayam, singa, rusa, buaya, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau di hutan kota ini sangat sedikit, hanya terdapat beberapa fauna seperti beberapa spesies burung, ayam, kura-kura, rusa tutul, dan monyet. Akan tetapi di hutan kota ini terdapat banyaknya jenis-jenis pohon yang membuat lingkungannya sangat sejuk, dan pohon-pohon yang terdapat di hutan kota ini sudah tumbuh puluhan tahun lamanya. Nah, lanjut saja ke pembahasan fauna. Saya mengambil hewan ayam ringneck dengan nama latin Phasianus colchisus sebagai bahan pengamatan saya. Berikut deskripsi dari ayam ringneck. Nah, nama ilmiah dari ayam ringneck ini adalah Phasianus colchisus. Nama umumnya dari ayam ringneck adalah ringneck pigeon, burung pegar biasa, sama ayam ringneck. Nah, habitat aslinya yaitu spesies ini endemik, asli Asia dan sebagian wilayah timur Eropa, termasuk Kaukasus dan Balkan. Mereka telah dinaturalisasi secara luas di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan beberapa tempat lain di dunia. Menurut Robertson 1997, mereka umumnya mendiami padang rumput, semak belukar, tepi hutan, dan lahan pertanian. Nah, cara berkembang biaknya yakni ayam ringneck merupakan spesies poligine, di mana satu penjantan dapat kawin dengan beberapa betina. Penjantan ayam jantan memiliki tampilan yang jauh lebih mencolok dan tidak berperan dalam membesarkan anak-anak. Nah, betinanya cenderung menyembunyikan telur di tempat tersembunyi, seringkali di tanah di antara ranting-ranting, dan juga produktivitas telur mereka cukup tinggi loh, dapat menghasilkan 20-30 butir dalam sekali bertelur saja. Nah, meskipun di penangkaran kemampuan mengarami alami mereka seringkali rendah. Menurut Hobi Ternak 2024. Nah, cara melahirkannya, ayam ringneck bertelur dan mengarami telurnya yakni disebut ovipar. Mereka termasuk dalam ordo Galliformes, yang berarti mereka adalah kelompok unggas pengeram. Setelah menetas anak burung atau chick, sangat cepat mandiri. Nah, jenis makanannya mereka adalah omnivora. Makanan mereka di alam liar sangat beragam, mencakup biji-bijian, serangga, laba-laba, dan rumput atau materi tumbuhan lainnya. Mereka mendapatkan makanan dengan mencari atau foraging di permukaan tanah. Nah, makanan dan cara mendapatkannya yaitu di alam liar, makanannya meliputi biji-bijian, serangga, dan tumbuhan hijau loh. Nah, sedangkan di penangkaran makanannya menjadi lebih sederhana dan ekonomis, seringkali berupa dadak yang dicampur jagung giling dan tambahan pakan seperti pepaya matang. Mereka mencari makan dengan menggaruk-garuk atau mematukan di tanah. Nah, ini menurut Hobi Ternak 2023.
Nah, deskripsinya yaitu deskripsi lingkungan pengamatan. Saat saya melakukan pengamatan ayam ringneck di hutan kota ini, kebersihannya sangat tidak terjaga, yakni di sekitaran kandangnya. Walaupun terdapat beberapa penjaganya, tetapi terlihat banyak kotoran yang menumpuk dari ayam ringneck ini sendiri. Dindingnya lembab dan berlumut, serta terdapat 2 ayam ringneck dalam satu kandangnya. Dan kandang tersebut terbuat dari kawat trimin yang dilengkapi dengan tempat bertengger yang tinggi. Mengingat sifat asli ayam ringneck ini yang suka bertengger. Serta kandangnya berdiameter 380 cm. Dan juga kalau misalkan diukur menggunakan diameter dan dibagi 22/7, hasilnya 120,9 cm. Itu secara keseluruhan. Lalu taksonomi dan rujukan ilmiah. Taksonominya yaitu kingdom atau animalia, phylum atau chordata. Kelasnya Aves, ordonya Galliformes, familinya Phasianidae, genusnya Phasianus, spesiesnya Phasianus colchicus. Spesies ini juga memiliki banyak subspesies seperti pegar leher cincin Cina atau pegar leher cincin Mongolia yang seringkali secara kolektif disebut ringneck. Nah, adapun rujukan ilmiahnya yaitu asal-usul dan kesehatannya, burung pegar berleher cincin telah menjadi subjek survei parasitologi karena pentingnya mereka sebagai burung buruan. Penelitian menunjukkan bahwa burung pegar yang diternakan dapat terinfeksi oleh berbagai nematoda dan protozoa seperti Eimeria dan cacing capillaria Phasianina. Ia menunjukkan pentingnya sanitas kandang bahkan di lingkungan penangkaran. Lalu filogenetiknya, Pecolchicus merupakan anggota dari ordo Galliformes dan studi filogenomik digunakan untuk memahami hubungan kekerabatan mereka dengan jenis unggas darat lainnya yang menegaskan posisi mereka dalam keluarga Phasianidae. Lalu lanjut ke pembahasan tentang flora yang saya lakukan. Saya mengambil pohon medang atau Litsea sp sebagai bahan pengamatan saya. Berikut deskripsi dari pohon medang. Nama ilmiah dari pohon medang adalah Litsea sp. Habitat aslinya yaitu genus Litsea sp tersebar di luas di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur. Umumnya ditemukan di hutan-hutan dataran rendah hingga pegunungan, hingga lebih dari 2000 mdpl. Pohon ini menyukai suhu hangat hingga panas khas daerah tropis dan memperlakukan curah hujan yang cukup tinggi dan merata. Litsea merupakan komponen penting di ekosistem hutan tropis, dan peran ekologisnya membantu menstabilkan tanah dengan sistem akar yang kuat dan menyediakan makanan atau perlindungan bagi satwa liar. Adapun perkembangbiakannya yaitu yang pertama secara generatif, yaitu melalui biji yang terdapat di dalam buah buni atau drup. Buah berbentuk bulat atau bulat telur, seringkali kecil berwarna hijau saat muda dan bisa menjadi hitam atau merah saat masak, berbiji tunggal. Yang kedua secara vegetatif, beberapa spesies dapat dikembangkan melalui stek, misalnya L. cubeba, yang dapat berbuah dalam 2-3 tahun dari stek. Nah, adapun taksonominya yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Laurales, famili Lauraceae atau suku medang-medangan. Genusnya Litsea lam, spesiesnya Litsea sp. Lingkungan sekitar pohonnya ini saat saya amati yaitu kondisi tanahnya liat dan kering. Intensitas cahayanya ternaungi sebagian, tumbuhan dominan lain. Terdapat beberapa rumputan di atas tanah dan di sekeliling pohon. Aktivitas manusia adalah hutan. Faktor lingkungan tambahan terdapat beberapa sampah dan banyaknya serasah yang berjatuhan. Deskripsi dari pengamatan batang pohon ini yaitu warna kulit batangnya dari tengah ke atas batang berwarna coklat keabu-abuan. Namun di bagian bawah batang berwarna hijau yang menandakan batang masih muda. Struktur batangnya kasar dan pecah-pecah. Bentuk batangnya tegak lurus dan memiliki bentuk silinder seperti dasar tabung dengan alas berbentuk lingkaran atau oval. Arah tumbuhan batangnya itu tegak ke atas atau ascendens. Nah, diameter batangnya yaitu 60 cm. Jika didiameterkan menjadi 19,10 cm. Lalu pengamatan daunnya yaitu susunan daun tunggal, letak daun berseling, bentuk daun elips, tepi daun rata, ujung daun runcing, pangkal daun tumpul. Tekstur permukaan memiliki daun yang atasnya berwarna doff, bawahnya hijau muda dan bertekstur halus. Pola pertulangannya yaitu menyirip. Nah, itu saja pengamatan yang saya lakukan. Maaf jika saya
berlibat karena saya tidak ahli dalam berbicara. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.